Channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Kalau saya ditanya ustazah, orang tua ustazah ulama kah? Bukan. Ayah saya bukan ulama, ibu saya apalagi. Perempuan sangat sederhana. Akan tetapi dari ayah saya maupun ibu saya ngerti bahwasanya dunia ini bukanlah tujuan, ia hanyalah perjalanan menuju akhirat. Umi saya ingat banget. Saya ingat banget. Sekarang sudah meninggal dunia ya. Baru beberapa hari yang lalu. Tepatnya kalau sekarang nih hari apa nih? Saya sampai lupa hari nih. Berapa hari di Aceh kan? Hari Ahad ya. Oh, Umi saya meninggal hari Ahad juga. Berarti sudah 3 minggu dari beliau meninggal dunia. Tepat 3 minggu ya. 21 hari yang lalu Umi saya meninggal. Teman-teman saya sekalian, saya ingat hari itu saya masih kecil, masih usia kelas 5 SD mungkin atau kelas 6 SD gitu. Ya biar kayak begini saya pernah kecil juga loh ini. Hari itu Pak Bupati lagi menikahkan anaknya dan bikin pesta yang cukup meriah. Anaknya itu diarak gitu, termasuk juga depan rumah kami memang rumahnya di pinggir jalan. Itu juga arak-arakannya itu sampai ke situ juga gitu, pakai drum band. Saya nggak ngerti ya kenapa kok waktu itu ada hal-hal seperti itu gitu. Jadi saya pun juga nonton gitu. Saya sama Umi saya itu juga nonton, liatin gitu. Terus habis itu kami pun masuk ke dapur, masuk ke rumah maksudnya. Terus di dapur itu saya ingat perbincangan antara saya sama Umi saya. Saya bilang, Mi, rame ya Mi ya, pestanya ya Mi ya. Saya bilang, Umi doain Mi, biar Ima. Saya Halimah namanya, saya suka bahasain bahasa panggilan kecil Ima. Saya bilang, Mi doain ya Mi biar Ima kaya. Nanti kalau Ima kaya Ima bisa bikinin Umi pesta yang besar. Umi saya bilang, Umi gak suka rame-rame nak. Kalau gitu Mi doain biar saya bisa kaya, jadi saya bisa bangunin buat Umi rumah yang besar. Umi saya bilang, rumah besar bersih-bersihnya capek. Iya juga sih. Terus saya bilang, kalau gitu doain biar kaya nih. Anaknya tetap juga punya cita-cita biar kaya nih kayaknya ya. Harus gitu kayaknya didoain biar kaya. Saya bilang doain biar saya kaya bisa ajak Umi jalan-jalan pergi kemana-mana. Umi saya bilang, Umi gak suka jalan-jalan, capek kata Umi itu. Umi mah cuman suka jalan-jalan pergi ke Mekah Madinah, dan itu udah pernah. Misalnya udah pernah pergi haji, dibawa sama apa. Saya akhirnya jadi gak punya alasan untuk saya kepengen kaya gitu. Jadi saya tanya balik sama Umi saya, terus kalau gitu apa yang Umi pengen dari anak-anak Umi? Maksud saya kalau gak seneng pesta, karena memang Umi gak seneng rame-rame, gak mau juga dibeliin barang-barang bagus, rumah bagus, mobil bagus gitu ya. Terus juga nggak suka juga untuk bepergian kemana-mana gitu. Saya bilang, apa yang harus kami anak-anak Umi ini lakukan biar Umi seneng gitu. Umi saya bilang, Umi cuman pengen ajaib kalau Umi meninggal dunia nanti anak-anak Umi tidak keberatan untuk mengirimkan Yasin setiap hari. Dari saat itu sampai saat ini saya mengerti bahwasanya hidup ini bukan hanya urusan dunia. Hidup ini sebentar aja. Kalau kita menghadiahi orang tua kita dengan rumah bagus misalnya, mereka hanya akan tinggali berapa tahun? 3, 4, 5, 10, 20 tahun. Kalau kita bisa ajak orang-orang tua kita misalnya pergi jalan-jalan kemana gitu, kita menyenangkan mereka hanya pada saat itu aja. Akan tetapi yang dicari sama Umi saya adalah kesenangan yang jauh lebih panjang, yaitu kesenangan untuk saat beliau telah berada di dalam alam barzahnya. Dan saya yakin Umi saya tidak pernah menyesal ketika memberikan kriteria bahwa kesenangan beliau adalah ketika beliau mendapati anak-anaknya
mengirimkan bacaan, entah itu surat Yasin ataupun kebaikan-kebaikan lainnya yang diniatkan untuk umi saya di dalam alam kuburnya. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, para ibu, kamu sedang menanam kepada anak-anak. Menanam apa? Menanam pemikiran-pemikiran yang akan menjadi bekal mereka dalam berkehidupan. Kalau kamu suka bilang, ganti bajunya nak, jelek kamu nak kalau pakai baju yang itu. Misalnya, kamu sedang menanamkan faham dalam anak-anakmu bahwasanya kecantikan mereka adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan mereka di dunia ini. Nak, ganti bajunya, kita mau pergi kondangan. Mama malu kalau kamu bajunya jelek. Kamu sedang menanamkan faham dalam diri anak-anakmu bahwasanya kalau mereka pakai baju yang jelek, kamu malu. Bahwa kemuliaanmu ada pada pakaian yang dipakai oleh anak-anakmu, dan itu akan lahir pemikiran dalam hati anak-anakmu bahwasanya pakaian yang bagus dapat memuliakan mereka, pakaian yang jelek membuat mereka hina hidupnya. Hati-hati sama pemikiran-pemikiran yang selama ini kamu masukkan dalam hati anak-anakmu, teman-teman saudara sekalian. Abah saya seorang yang cinta Al-Quran, dan itu juga melahirkan pemahaman dalam diri saya sejak saya kecil untuk gimana caranya biar saya bisa ngerti Al-Quran. Beliau itu sangat sering pengen tahu gitu, ini ayat artinya apa, ini ayat artinya apa, dan suka menunjukkan kekaguman. Kalau habis denger tadi ada ustadz ceramah di masjid, wah bagus banget gitu, dia menjelaskan tentang satu ayat dalam Al-Quran secara terperinci, kelihatan gitu mukanya tuh sangat senang sekali gitu. Sehingga saya pada masa saya kecil, saya berpikir bahwa kalau saya ingin menyenangkan ayah saya harus jadi orang yang bisa mengerti artinya Al-Quran. Dan itu yang membuat saya senang belajar, sebab terpatri dalam pikiran saya bahwa kalau saya ingin menyenangkan orang tua saya harus menjadi seorang muslimah yang paham terhadap ilmu agama. Dan nanti kalau orang tua saya sampai tidak ada di atas muka bumi ini, saya harus menjadi orang-orang yang dapat selalu mengalirkan pahala ke dalam kubur orang tua saya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah ini Hubabah Zahra melahirkan anak-anak yang begitu soleh-soleha. Kenapa? Kata beliau, kalau kamu ingin anak-anakmu soleh-soleha, kamunya sebagai ibu harus soleha. Sebab kamu tiangnya. Anakmu bersandar padamu, Bu. Anakmu bersandar padamu. Sebagai tiang kamu gak harus cantik. Tiang itu jarang-jarang kok dihias-hiasi gitu. Malahan kita kalau masuk rumah suka gak ketahuan tiangnya ada di mana aja. Tiang gak harus cantik ibu-ibu saudaraku sekalian, akan tetapi tiang harus kuat. Sebagai perempuan kamu harus jadi perempuan yang kuat. Sebagai perempuan kamu harus jadi perempuan yang kuat. Oh gitu Ustazah, kalau gitu saya latihan karate. Perempuan harus kuat. Saya kuat Ustazah. Selama ini saya kalau ngangkat galon suami saya nggak kuat angkat galon, saya yang angkat, saya yang gantiin listrik. Kalau listriknya mati, saya yang kerjain semuanya Ustazah dalam rumah. Bukan itu yang saya maksudkan. Kuat itu bukan seperti itu ibu-ibu sekalian. Lantas gimana maksudnya perempuan yang kuat? Perempuan yang kuat hatinya, sehingga kekuatan hati itu akan mampu ia sebarkan kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Kuat hatinya seperti Sayyidah Khadijatul Kubra. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah ini saya liatin di majlis ini namanya Majlis Khadijah Kubra, bukan? Betul ya? Sayyidah Khadijah
itu adalah seorang perempuan, salah satu dari perempuan yang paling kuat yang pernah saya lihat, yang pernah saya dengar ceritanya di atas muka bumi ini. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kuat apanya beliau? Kuat secara hatinya, kuat terhadap rasanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, lihat bagaimana kekuatan Sayyidah Khadijah. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan menggigil badannya, 15 tahun usia pernikahan mereka kala itu. Sayyidah Khadijah menikah di usia 40 tahun, Nabi Muhammad waktu itu usia 25 tahun. Ketika 15 tahun kemudian Nabi Muhammad usia 40 tahun, beliau datang dari Gua Hiro. Setelah berhari-hari ada di sana, diturunin wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datang malaikat Jibril bawa perintah, "Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad." Tapi Muhammad bilang, "Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca." Didekap sama malaikat Jibril, hatta dhanantu annahu al-maut, sampai dikirain Nabi itu adalah kematian. Dilepasin lagi sama malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad." Nabi Muhammad bilang, "Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca." Didekap lagi sama malaikat Jibril sampai 3 kali berturut-turut. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Mada aqra, apa yang mesti saya baca?" Malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itu Nabi Muhammad keluar dari gua dengan tergopoh-gopoh, dengan terjatuh-jatuh. Nabi Muhammad jalan terus menggigil tubuhnya, teman-teman sekalian, karena ketakutan yang luar biasa atas apa yang terjadi. Sampai kemudian beliau mengetuk pintu istrinya, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah membuka pintu tersebut, mendapati suaminya menggigil. Hanya berkata dengan satu ucapan aja, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni ya Khadijah, zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, tolong selimuti aku." Sayyidah Khadijah, perempuan kuat, mendapati suaminya panik. Saya bayangin ya, kalau Sayyidah Khadijah bukan perempuan kuat, biasanya suaminya panik, bininya ikutan lebih panik lagi. Ayo, para istri, suamimu panik, kamu gimana nih? Sayyidah Khadijah nggak ada panik-paniknya. Sayyidah Khadijah bimbing suaminya, dibawa atas tempat tidur, diselimutin sesuai dengan apa yang beliau mau, diselimutin lagi, selimutin lagi, sampai ditenangin. Beliau duduk. Kemudian mungkin kalau di kita seperti dibuatkan teh manis, seperti itulah ya, teh hangat gitu kan. Kemudian duduk di sampingnya, gak ada nanya, gak ada tanya, "Kenapa sih Muhammad kamu segitu ketakutannya?" Gak ada, tungguin aja sampai suaminya cerita sendiri. "Tadi Khadijah, waktu saya di gua, tadi saya didatangi seorang, dia sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tapi saya nggak kenal sama dia Khadijah. Dia bilang, 'Iqra ya Muhammad.' Saya bilang, 'Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca.' Duduk kap saya Khadijah." Diceritain sama Nabi Muhammad alaihissalam. Sayyidah Khadijah dengerin aja. Nih istri yang kuat tuh yang seperti itu tuh. Suaminya curhat, nggak kemudian ditimpalin dengan keadaan yang lebih mengenaskan lagi gitu. "Segitu aja kamu curhat, kamu tuh nggak tahu, saya tuh juga sering kayak gitu." Nggak gitu, didengerin dengan baik. Teman-teman saudara sekalian, saatmu menjadi telinga, jadilah telinga yang baik buat suamimu. Kasih dua-dua telinga itu kepadanya. Jangan cuma dengerin dengan setengah telinga, dengan satu telinga misalnya gitu ya. Habis itu kemudian gak lama dari suami cerita udah kedengeran suara dengkurannya. Istri mana tuh yang begitu? Kalau dibilangin, "Saya tadi malam masih cerita, kamu udah tinggal tidur aja." Ya saya kan cuma ngikutin apa yang kamu kerjain. Selama ini kalau saya cerita juga kamu tinggal tidur. Kok suami istri isinya cuma membalas saja? Ya Allah, ya Allah. Masa urusannya cuman balas dendam terus-terusan antara suami sama istri? Lihat bagaimana keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad cerita, ditungguin, didengerin sampai selesai.
Habis selesai, Sayyidah Khadijah nanya gini nih, saya nggak tambahin nggak kurangin dari teks asli ceritanya, kisahnya, ucapan-ucapan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah nanya begini, wa ma tahsyah ya Muhammad, dan apa yang kamu takutkan wahai Nabi, wahai Muhammad, belum jadi nabi ya. Amin mesin ya musuh, kamu takut ada kayak setan, jin gangguin kamu, kekuatan sihir gitu. Zaman itu banyak sihir-sihir ya. Apa itu yang kamu takutkan? Kamu kayak disantet, kamu kayak dijahatin, atau ada kekuatan supranatural gitu yang gangguin kamu, ada makhluk apa tuh namanya, makhluk mistis gitu gangguin kamu, seperti itu wahai Muhammad, kamu takut? Nabi Muhammad mengangguk. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, kemudian Sayyidah Khadijah menjawab, innallaha la yukhzika abada. Wahai Muhammad, kamu harus tahu Tuhanmu tidak akan pernah menyusahkanmu. Tuhanmu gak akan bikin kamu susah wahai Muhammad. Innaka latasilur rahim wa innaka latuqrid dhaif wa innaka latakilul aitam. Orang sepertimu tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan wahai Muhammad, sebab kamu adalah seorang yang selalu menyambung hubungan kekerabatan. Kamu adalah seorang yang selalu menjamu tamu. Kamu adalah seorang yang selalu menyantuni anak yatim. Orang sepertimu wahai Muhammad akan selalu disayang oleh Tuhan. Kurang lebih seperti itu teman-teman saya sekalian, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakanmu. Sehingga sekalian saya muliakan, ini ucapannya Sayyidah Khadijah oleh para ulama ahli sejarah kayak semacam ditulis dengan tinta emas gitu. Kenapa gitu? Ini perempuan sangat kuat sekali. Ia tahu bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu suaminya itu perlu untuk dikuatkan. Saat lemah, suami perlu dikuatkan. Kalau kamu sedang perlu menguatkan, sebutkan kebaikan-kebaikannya suamimu. Halo? Kalau suamimu sedang ingin dikuatkan, puji-puji suamimu, sebutkan kebaikan-kebaikan suamimu. Gitu loh caranya jadi perempuan kuat. Gitu caranya jadi perempuan mulia. Gitu caranya kalau mau jadi istri yang solehah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.